Puji Tuhan. Saya percaya ya, kita punya Tuhan yang hebat. Kita percaya Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman di dalam sejalannya waktu ya, kita berjalan percaya kepada Tuhan, banyak pengalaman-pengalaman yang walaupun mungkin orang tidak tahu, tetapi hanya saudara dengan Tuhan. Oleh karena itu saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah pada saat ini tentang pengalaman hidup saya. Saya percaya saudara-saudara, kalau kita memfokuskan diri kepada Tuhan, percaya dengan segenap hati kita, maka kita akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Puji Tuhan ya. Di sini tema bulanan sebetulnya ya di GPI, Bapak Pendeta Rubin Adi sebagai Ketua Sinode ya. Di sini adalah temanya teguh dalam iman. Amin. Ini bulanan Bapak Ibu. Tetapi ada tema-tema di dalam mingguan ya. Oleh sebab itu temanya adalah komitmen beriman dan beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu saya akan menyampaikan yaitu tentang satu tokoh yang sangat terkenal, yaitu Yosua ya. Kemarin minggu pertama tentang Nuh, tokoh kedua Abraham, dan pada saat ini minggu ketiga ini adalah tentang Yosua. Nah, saudara-saudara, kita akan mempelajari bersama bagaimana Yosua diberkati Tuhan. Ya, amin, saudara-saudara, kita sudah semangat memuji Tuhan. Bahkan istri saya bilang saya umurnya sudah 74 tahun. Selisih 4 bulan saja Bapak. Ya, puji Tuhan, 4 bulan. Ya. Saya lebih tua tentunya ya. Punya anak 5, punya mantu. Ini mantu-mantu luar biasa. Ya. Turut bekerja untuk saya hadir di tempat ini. Ya, baik yang pertama maupun yang kedua ya. Puji Tuhan, anak mantu saya. Oh cucu ya, cucu juga ambil bagian juga ya. Cucunya berapa Pak? 11. Luar biasa. Ya. Puji Tuhan. Ya. Masuk aja dalam firman Tuhan. Yaitu saudara-saudara, kita mau memiliki komitmen yang kuat akan janji setia kepada Tuhan. Kita anak-anak Tuhan harus punya janji sama Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya diberkati Tuhan. Apa janji itu? Kita akan pelajari step by step. Namanya orang tua kalau menyampaikan firman Tuhan itu tenang ya Bapak Ibu. Tidak usah terburu-buru, tetapi makna ya, esensi daripada firman Allah itu boleh kita tangkap saudara-saudara. Supaya apa? Supaya saudara dan saya semakin dewasa, semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, semakin Yesus ditinggikan dan kita semakin rendah ya. Puji Tuhan. Di dalam kitab Yosua 24 ayat 14 dan 15 demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 14. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini harus janji. Saudara-saudara, segala yang baik yang telah dijanjikan Tuhan, yang tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Sebab apa? Sebab Allah kita ini tidak pernah berdusta. Kalau Ia berkata itu, iya dan amin. Ya. Di luar itu bukan dari Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan itu harus
harus Bapak Ibu saudara percaya sungguh-sungguh. Saudara-saudara, di sini mengenai makna yang dapat diambil dari kitab Yosua 24:14 ayat 15, yaitu mengajak bangsa Israel untuk memilih dengan tegas kepada siapa mereka harus beribadah. Saudara-saudara, bangsa Israel punya, ya saudara-saudara, punya semangat, tetapi kadangkala menyimpang daripada Tuhan. 40 tahun ya Tuhan pelihara, tetapi mujizat-mujizat yang sudah dia lihat, tetapi kadangkala dia kurang mempercayai Tuhan. Ya, oleh sebab itu sore hari ini kita harus tetap punya komitmen, percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara, momen yang penting di mana mereka harus memutuskan apakah mereka akan terus beribadah kepada Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan. Ya, perbudakan itu 400 tahun. Sebetulnya bangsa Israel pada waktu ia keluar dari negeri Mesir itu, berjalan di Laut Kosong itu, sebetulnya mereka itu harus percaya sungguh-sungguh. Tetapi kadang-kala dia marah kepada Musa. Apakah tidak lebih baik Musa? Ya, apakah tidak lebih baik aku ini mati di sini? Kami ingin kembali ya ke Mesir. Ya. Padahal mereka itu sudah diperbudak oleh bangsa Mesir. Sebetulnya mereka harus bersyukur sama Tuhan. Tetapi namanya juga manusia, ya suka berubah-ubah. Tetapi malam hari ini kita harus punya komitmen, janji kepada Tuhan bahwa saya mau setia kepada Tuhan, ya. Setia dan setia terus. Saudara-saudara, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa kamu akan memperoleh tanah perjanjian, ya, tanah Kanaan, ya, tanahnya luar biasa. Anggurnya itu bukan anggur biasa seperti kita lihat di pasar-pasar. Anggurnya besar-besar. Ya, hebat ya, Tuhan itu menyediakannya luar biasa. Bangsa Israel itu 40 tahun ya, pakaiannya tidak rusak, sepatunya juga tidak rusak, ya. Itu sungguh. Oleh sebab itu kita yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itulah yang harus membuat saudara lebih semangat lagi sama Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Tahun Bapak Ibu, tahun 73 saya dipertemukan sama istri saya, ya, dan memang Tuhan sudah menyediakan jodoh. 73 sampai hari ini yang namanya hari Sabat itu tidak pernah ditinggal. Betul saudara-saudara, saya selalu menghormati kepada apa yang Tuhan janjikan. Binatang-binatang saja kalau hari Sabat itu harus berhenti, ya. Bangsa Israel itu di hari Sabat itu harus berhenti, harus memuliakan Tuhan. 6 hari kata Tuhan, silakan mau bekerja, ya. Tetapi ingat, 1 hari harus dikuduskan, yaitu hari Sabat. Seperti sore hari ini kita belajar, saudara-saudara, punya komitmen sama Tuhan. Nanti bukti realita dari Tuhan sendiri akan dinyatakan kepada setiap kita. Saudara-saudara, Yosua menekankan pentingnya beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Artinya tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut, ya. Sudah diberkati Tuhan, kurang saja, ya. Namanya manusia, rasa tidak puas itu selalu ada. Tetapi firman Allah mengajarkan harus selalu bersyukur. Tadi kedua ibu telah menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, ya, sekalipun sakit, ya, seolah-olah sakit terus-terusan, ya, saudara-saudara. Tetapi kita percaya penyakit itu tidak akan membuat kita patah, ya. Tuhan pasti menyembuhkan. Amin. Pasti menyembuhkan. Ini menunjukkan bahwa ibadah tidak boleh hanya dilakukan secara formalitas atau karena kebiasaan, tetapi harus keluar dari hati yang tulus, penuh kesetiaan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama.
Puji Tuhan. Di sini Yosua menekankan untuk menjauhkan dari Allah-Allah lain, ya. Allah-Allah lain harus kita jauhkan. Kesenangan kita kepada dunia ini kita harus singkirkan. Kita harus fokus kepada Tuhan. Amin. Ya. Tetap kita mengingat kebaikan Tuhan. Ya. Tentu kita bukan berleha-leha, tentu kita harus bekerja keras, ya. Saudara-saudara, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Tetapi disitulah kalau kita tulus melakukannya, maka penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Saudara-saudara, baik yang disembah oleh nenek moyang mereka sebelum mereka mengenal Tuhan, maupun dewa-dewa dari bangsa lain yang ada di sekitar mereka, yang penting menjauhi persembahan berhala. Ya, ini saudara-saudara, Yosua mengingatkan, ya, kepada bangsa Israel supaya mereka harus percaya dan tetap percaya kepada Tuhan. Di sini saudara-saudara, dan mau tetap setia kepada Tuhan, bahwa Allah sanggup, kuasanya tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Yes, amen. Sadrah, Mesah, Abednego luput dari bahaya karena Allah sanggup menolong. Amin, amin. Daniel, saudara-saudara, di lubang singa ditolong oleh Tuhan. Karena apa? Karena Allah sanggup menolong setiap orang percaya. Amin. Janji Tuhan itu pasti. Kalau Abraham saja percaya sama Tuhan, ya, maka dia diberkati Tuhan menjadi bapak segala orang percaya, segala bangsa. Padahal pada saat itu janji Tuhan, yang kondisi, situasi tidak memungkinkan. Dalam usia 100 tahun dan Sarah 90 tahun, tidak mungkin yang mempunyai keturunan. Tetapi janjinya kepada Abraham tahu bahwa yang berjanji itu bukan manusia, tetapi yang berjanji itu Tuhan. Yang kalau berjanji itu pasti. Saudara-saudara, perempuan 10 tahun, ya, mengalami 10 atau 12 tahun 12 tahun mengalami pendarahan aja Allah sanggup menolong. Amin. Apalagi ya sakit-sakit flu biasa, ya, itu kita percaya tidak akan mendatangkan kematian. Kita itu diberikan kehidupan oleh Tuhan itu kekal. Memang sementara. Musa menulis surat di dalam Mazmur 90 ayat 10, umur manusia itu 70, kalau kuat itu 80, dan kebanggaannya itu adalah penderitaan, ya. Tetapi itu sementara, Bapak Ibu, ya, sementara. Tetapi kita percaya kita memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu nama Tuhan Yesus itu adalah nama yang sangat dahsyat dan istimewa. Pertolongannya luar biasa, ya, Bapak Ibu. Kita harus tetap percaya. Dan di sini sebagai pemimpin Yosua, katakan Yosua memberi keteladanan yang kuat dengan mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, kita berdoa. Saya selalu berdoa tiap malam, ya, dengan istri untuk anak mantu cucu yang luar biasa. Dari tadinya 2, sekarang 23, ya. Dan memang ada menantu satu yang telah dipanggil pulang sama Tuhan. Tetapi wah, pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa. Berkat-berkatnya luar biasa. Oleh sebab itu kita harus cari Tuhan terlebih dahulu, maka segalanya akan ditambah. Saya bersyukur, ya, dengan bulan kemarin saya berangkat ke Amerika, ya, dengan aneh saudara-saudara yang menantu, ya, anak mantu cucu, kita bisa berangkat. Pada situasi kondisi tidak mungkin, tetapi Tuhan pasti memungkinkan kepada setiap orang percaya. Setelah saya pulang dari Amerika, Bapak Ibu, ya, tentunya dengan anak mantu 7 orang. Anak si bungsu, dia katakan, "Papi, itu rumah buat papi." Oh, luar biasa. Disediakan berkat sama Tuhan. Ya. Peralatannya tidak akan dibawa, semuanya buat papi. Ya. Ini kan berkat.
Tetapi berkat ini sifatnya sementara. Tetapi Tuhan memberikan berkat, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh yang kekal, yang ada di dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu kita belajar memiliki komitmen yang kuat di hadapan. Lanjut saudara-saudara. Secara keseluruhan kita Yosua mengajarkan kepada kita pentingnya komitmen di dalam ibadah kepada Tuhan, serta menjauhkan dari persembahan kepada berhala. Saya punya anak 5, pada waktu mereka kuliah di Bandung, ya saya ingatkan kepada mereka, awas jangan sampai meninggalkan pertemuan ibadah. Anak-anak sudah mengerti, saudara-saudara, dan mereka juga sampai saat ini boleh setia beribadah, bahkan melayani Tuhan. Itu kan saudara-saudara. Yang tadinya 2, saya tidak mengerti. Tetapi karena kesetiaan, dan memang itu anugerah Tuhan sendiri, kemurahan Tuhan, ya, maka sejalannya waktu, penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Oh haleluya, puji Tuhan. Selain ini jalan ya Pak. Jadi ayat ini juga menggarisbawahi pentingnya memilih dengan tegas kepada siapa kita akan beribadah dan menjalani hidup dengan iman kepada Tuhan dengan terus ikhlas. Oleh karena itu saudara-saudara, di sini katakan keteladanan Yosua itu, ya, pilihlah yang benar, setiap orang percaya yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang bahagia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita setia itu, maka kita akan hidup berbahagia, ya. Berbahagia sekalipun harta tidak banyak, ya, emas perak tidak banyak, tetapi harta yang paling besar itu nama Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam hidup. Tantangan boleh datang, keperluan banyak, ya, pergumulan hidup, ya, selalu kita gumuli, ya, tetapi sukacita yang ada di dalam setiap pribadi kita itu tidak akan hilang. Oleh sebab itu kita diberikan oleh Tuhan, ya, setelah Tuhan naik ke surga, dan dia ingatkan kepada murid-muridnya jangan meninggalkan Yerusalem, dan disitulah Tuhan memberikan Roh Kudusnya untuk menjadi penolong dan penghibur. Oleh sebab itu kecil apapun keperluan kita, tidak usah lari kemana-mana, kita panggil Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya sakit, Roh Kudus saya kekurangan, ya, hal-hal lain, ya, saudara-saudara, maka pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Puji Tuhan. Saudara, oleh sebab itu kita perlu memiliki komitmen yang kuat di dalam membangun keluarga yang berbahagia. Keluarga yang berbahagia harus diawali dengan komitmen, ya. Seperti apa yang dikatakan Yosua, sekali lagi saya tekankan, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi komitmen dari Yosua adalah dia akan beribadah kepada Tuhan, dan bukan pribadinya saja, tetapi dengan keluarga. Oleh sebab itu ajak anak-anak, ya, pada waktu kamu duduk, pada waktu sebagai orang tua, pada waktu kamu berjalan, pada waktu kamu beristirahat, ya, ajak keluarga kita, istri, anak, mantu, cucu, kita bawa untuk setia beribadah kepada Tuhan. Maka realita, bukti yang akan Tuhan nyatakan akan dinyatakan bagi setiap kita. Oleh sebab itu kita belajar, ya, saya ingatkan kepada anak-anak, awas jangan minta-minta kepada siapapun, tetapi kita belajar memberi, ya, memberi, saudara-saudara. Kenapa kita tidak boleh meminta-minta, ya, mempermalukan nama Tuhan? Kita berkata Allahku dahsyat, Allahku hebat, tapi waktu kita kesulitan, kita lari kepada manusia. Itu kan salah. Tetapi firman Tuhan mengajarkan untuk kita tetap cari Tuhan, ya, beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membuka matanya dan mencurahkan dari surga berkat-berkat luar biasa. Ya.
kita harus yakin. Ya. Apalagi berkat jasmani, Bapak Ibu, berkat rohani, berkat keselamatan sudah diberikan kepada saudara. Saya kalau jalan-jalan pagi-pagi 1 jam setiap hari, saudara-saudara yang kurang lebih di jalan itu saya berkata, Allahku dahsyat, Allahku hebat, oh luar biasa, dan luar biasa. Memiliki Tuhan itu adalah memiliki segala-galanya, Bapak Ibu. Amin. Oleh sebab itu, jangan jual murah nama Yesus. Yesus itu harus ditinggikan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itulah Allah sendiri, Firman yang telah menjadi manusia, yang selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mengasihi harus dengan komitmen, sebab komitmen sifatnya tetap dan kokoh. Yakin, ya, kalau kita percaya Tuhan itu tidak ragu-ragu, yakin. Ya. Saudara-saudara, pengalaman saja, saudara-saudara, waktu COVID kemarin, saya habis doa pagi, ya, saudara-saudara dengan istri. Saya halewo, ya namanya halewo itu ya, halewo sama Tuhan. Lihat, orang kalau lagi COVID itu takut keluar ya. Padahal sebagai hamba Tuhan memang ada jatah dari perwil. Tetapi anak saya jangan diambil ya, biar buat orang lain. Aduh, keadaan ya begitulah, mengerikan juga ya secara manusia, banyak yang takut. Pada saat itu berasa habis ya, ini secara biasa-biasa saja saudara-saudara. Halewa namanya halewa sama Tuhan, berasa habis gitu ya. Ogo aja sama Tuhan, kita kan punya Tuhan. Tuhan manja, Tuhan tolong gitu. Habis begitu 1 jam kemudian ada yang ngetuk. Oh, ini rumahnya Pak Adi katanya. Ini ada berkat katanya. Dikirim berkat sama Tuhan. Iya, ini beras. Dari siapa? Oh, dia katanya tidak pengen namanya jangan disebut gitu. Oh ya, dipoto aja ya Pak. Ya, silakan. Terima kasih aja ya, Tuhan memberkati gitu. Ternyata bukan sebulan, tiap bulan dikirim terus saudara-saudara. Wah, Tuhan itu dahsyat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita puji Tuhan. Yesus adalah pribadi yang memegang komitmen untuk menebus kita. Jadi teladan kita itu Yesus yang punya komitmen ya menolong kita. Kita sudah ditolong, kita sudah saudara-saudara dihapus segala dosa kita. Sebetulnya kita itu harus dihukum, ya. Hukuman kita adalah hukuman mati, hukuman berat, ya. Hukumannya saudara-saudara secara manusia itu, ya, seperti Stefanus saja dirajam oleh batu, wah, mengerikan juga. Tetapi dia memandang Tuhan, ya, bahwa Tuhan ada bersama dia, ya. Penderitaan yang sementara itu lewat dan dia bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus yakin kepada Tuhan yang Maha Besar ini. Dalam kamus umum menyebutkan bahwa komitmen sebagai perjanjian untuk melakukan sesuatu dan kesanggupan. Jadi komitmen adalah suatu janji pada diri kita sendiri, janji kepada Tuhan. Ya, kalau berjanji saudara-saudara ya, harus ditepati. Lebih baik tidak berjanji daripada kita berjanji tetapi tidak bisa membayar atau melunasi. Ya. Saudara-saudara, artinya sekali lagi berjanji maka kita akan selalu mempertahankan janji itu sampai akhir. Kalau kita janji sama Tuhan mau setia, ya harus tetap setia. Sejalannya waktu saya saudara-saudara dengan keluarga ya tanpa terasa ya usia sampai 74 tahun, dan saya mulai merasakan bahwa berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Oleh sebab itu sebagai pengikut Kristus, satu-satunya komitmen yang tertinggi dan terpenting di dalam hidup ini adalah komitmen kepada Allah.
Ya, kita harus punya janji sama Tuhan. Saya mau tetap setia iring Tuhan. Dan saya tahu yang saya sembah, yang saya baktikan hidup ini adalah kepada Tuhan yang Maha Dahsyat. Ya. Kalau kita boleh melihat bagaimana kalau Allah berjanji, ya, di sini dari segala yang baik yang tadi sudah dikatakan, yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan setia memenuhi semua janjinya. Semuanya terlaksana tanpa ada satu pun yang terlewat atau gagal. Janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Haleluya. Kalau Tuhan berjanji itu pasti. Ya. Amin. Demikian juga di dalam Bilangan 23:19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepati. Ini perkataan. Oleh sebab itu kita harus tetap percaya kepada firman Tuhan. Ya, pulang ke rumah habis kebaktian, ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, jangan lupa doa. Ya, doa dan doa. Ada kekuatan di situ. Amin. Pagi-pagi kita melakukan aktivitas kami dan sebentar kita akan beristirahat tidur. Oh Tuhan Bapa Kamsia, terima kasih Tuhan buat segala pemeliharaan dan kebaikan. Itu sangat hebat. Jadi ayat ini menekankan bahwa Allah tidak seperti manusia yang bisa berdusta. Allah tidak seperti manusia yang dapat berubah pikirannya atau tindakan atau ucapannya. Allah adalah benar dan setia. Kalau Allah berbicara itu pasti menepati janjinya. Amin. Oleh sebab itu ada 3 poin waktu mengejar terus. Yang pertama di sini adalah komitmen untuk takut akan Tuhan. Jadi saudara-saudara, yang esensi, yang mendasar dalam hidup kita harus takut akan Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak melihat kita seolah-olah, padahal Dia melihat kita. Mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi. Kalau ada orang yang bersungguh hati, aku akan memberikan kekuatan. Oleh sebab itu kita berjalan pada waktu duduk istirahat, kita diawasi oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak ada lain. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Ya. Jadi komitmen yang kita lakukan agar keluarga kita bertahan adalah takut akan Tuhan. Amin. Suami istri, anak-anak itu harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah bentuk keluarga yang mengasihi Tuhan, ya. Dan bentuk kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya. Kita pasti diberikan hikmat oleh Tuhan. Kita bisa memilih mana baik, mana yang baik, mana yang salah. Ya. Kita diberikan pencerahan oleh Tuhan. Hidup kita ini dituntun sama Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita percaya hidupku bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Amin. Sebab kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Amin. Setiap orang yang ada di dalam Kristus tidak akan dihukum lagi, tidak ada penghukuman lagi. Kita sudah keluar, ya, dan kita sudah menjadi milik Tuhan. Oleh sebab itu jangan takut Bapak Ibu, hidup ini jangan minder, ya. Kita tetap percaya sekecil apapun keperluan kita, ceritakan sama Tuhan. Maka Tuhan memperhatikan saudara-saudara. Amin. Luar biasa. Ini bukti pengalaman Bapak Ibu. Malam hari ini saya menceritakan firman Allah itu, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan melalui pengalaman itu. Ya. Pengalaman yang nyata, pengalaman yang real, saudara-saudara, supaya saudara tahu. Ya, kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan akan dicurah. Amin. Apalagi keluarga rukun, ya, rukun suami istri, ya, anak, ya. Istri harus takut akan suami, tetapi harus didahului dulu oleh suami mengasihi istri. Ya.
Jadi ada ketentuan-ketentuan melalui peraturan firman Tuhan yang harus kita lakukan sebagai pengikut Tuhan, ya, supaya kita takut akan Tuhan. Jadi komitmen yang kita lakukan agar keluarga kita bertahan adalah takut akan Tuhan. Godaan boleh datang, tantangan boleh datang, kita akan tetap teguh, ya. Sebab kita dipegang oleh Tuhan. Amin. Tuhan mau beserta tinggal di dalam keluarga kita. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Takut Tuhan itu bukan berarti kita takut oleh apa-apa, saudara-saudara. Artinya hormat, ya, hormat patuh. Ya. Seorang anak yang patuh kepada orang tuanya pasti dikasih Tuhan. Seorang murid yang taat kepada hormat kepada gurunya pasti dikasih oleh gurunya. Seorang bedinda, seorang pekerja yang menghormati majikannya pasti majikannya mengasihi. Apalagi Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan ya pasti memberkati Bapak Ibu. Amin. Keluarga demi keluarga pasti diberkati Tuhan. Yes. Ya. Oleh sebab itu kita percaya kita memiliki Tuhan yang maha dahsyat. Jadi kebahagiaan, ketenangan bukan tergantung dari banyaknya harta kekayaan, memiliki nama yang terkenal atau memiliki jabatan, kedudukan yang tinggi baik di pemerintahan maupun di gereja, bukan, saudara-saudara. Ya. Tetapi orang yang bahagia, yaitu memiliki ketenangan dan damai sejahtera, adalah orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap tenaga kita kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau kita ingin hidup tenang, bahagia, ya kita harus jangan keluar dari kebenaran Tuhan. Kita harus ada di dalam kebenaran Tuhan, ya, bersama dengan Tuhan. Yesus itulah kebenaran, ya, jalan kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu pegang erat-erat nama Tuhan. Sebab nama inilah yang menyelamatkan kita, ya. Yang menyelamatkan, yang memberikan kebahagiaan, ketenangan, itulah nama Yesus. Pegang erat-erat dan percaya sungguh-sungguh, sertai dengan takut akan Dia. Jadi konteks kebenaran menekankan bahwa kebenaran adalah dasar adanya damai sejahtera. Ya, jadi kebenaran, hidup benar, gitu ya. Memang tidak ada seorang pun yang benar, kata firman Tuhan. Tetapi kita sudah dibasuh dengan darah Yesus. Sekalipun dosamu merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Apabila kita tunduk hormat sama Tuhan setiap hari, maka tangan Tuhan selalu menopang kita. Amin. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi ketika seseorang hidup dengan cara yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka mereka akan mengalami kedamaian, ketenangan di dalam batin mereka. Ya. Oleh karena itu takutlah akan Tuhan, cintailah Tuhan sebagai firman Allah yang hidup. Ya, di sini saya senang mencatat saudara-saudara, ya, dokumentasi, ya, saya catat setiap hari. Ini saudara-saudara, tulisan-tulisan sebagai saudara-saudara bentuk suara Tuhan sendiri. Kalau kita menulis, ya, maka kita mendapat rema dari Tuhan. Ya. Oleh sebab itu konsep ini saya tulis tidak akan hilang. Ya, ini sebagai mutiara-mutiara yang dapat membangun iman, memberikan motivasi dorongan kepada setiap kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang kudus. Ya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus yakin dan percaya. Puji Tuhan. Yang kedua, komitmen untuk beribadah kepada Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat penting. Ibadah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman Kristen.
Jadi ibadah, kalau orang beribadah, ya artinya dia memiliki iman, percaya sama Tuhan. Oleh karena itu ibadah itu paling istilahnya paling saudara-saudara mendapat prioritas kita. Betul saudara-saudara, kalau kita tiap minggu kita percaya sama Tuhan, beribadah, mengutamakan sifatnya, maka Tuhan juga mengutamakan setiap kebutuhan kita. Luar biasa. Jadi ibadah adalah suatu hal yang sangat penting. Ibadah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman Kristen. Sebab iman tanpa disertai ibadah adalah kemunafikan. Bohong saudara-saudara. Ya. Kita memiliki iman tapi tidak setia sama Tuhan. Ya. Kita harus tetap setia. Membuktikan kesetiaan kita terhadap Tuhan. Amin. Itulah iman di hadapan hadirat. Amin. Ibadah adalah saat di mana kita duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, bersekutu dan membiarkan Tuhan Yesus berbicara kepada kita pribadi. Sampai hari ini Tuhan masih berbicara, baik lewat mimpi, ya saudara-saudara, seperti Yakub mimpi, ya bertemu dengan Tuhan. Dia ada tangga ke surga, ya lewat mimpi. Samuel pada waktu kecil dia mendengar suara Tuhan. Waktu kecil Samuel katakan, "Bapak," kepada Imam Eli, "apakah Bapak memanggil Samuel?" "Oh tidak." Satu kali, ya dua kali ada suara. Samuel yang kecil ini lari-lari kepada Imam Eli, "Bapak, apakah memanggil saya?" Dan disitulah Imam Eli tahu bahwa yang memanggil itu Tuhan. Oleh sebab itu, lewat penglihatan, lewat pendengaran, lewat mimpi, Tuhan bisa berbicara kepada saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu, kita yakin, ya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat luar biasa. Demikian pula ibadah tanpa iman adalah suatu kebodohan. Ibadah adalah saat di mana kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, seperti tadi kita memuji-muji Tuhan, wah, sukacita luar biasa. Istri saya ini dulu sekolah minggu Bapak Ibu, ya sampai hari ini luar biasa setia. Anak-anak juga dipakai Tuhan, ya melayani Tuhan dan kasih karunia masing-masing, talenta masing-masing untuk membuktikan imannya di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Ternyata buktinya diberkati Tuhan. Amin. Saya kemarin sangat sukacita ya melihat anak saya yang paling besar ya pada waktu sidang terakhir untuk mencapai S2 dia lulus ya, wah dia berjingkrak-jingkrak ya. Sebagai anak juga sukacita ya, dia sekolah di teologi di Parvin Adi Karisma ya, saudara-saudara, puji Tuhan dia sudah mencapai ya berkat melalui hikmat yang Tuhan berikan kepada anak saya, semakin kuat di dalam pelayanannya, luar biasa. Itu juga ya Pak Agus sama Pani itu begitu setia juga dalam pelayanan. Jadi semuanya juga melayani Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita jadi orang tua, sebagai orang tua harus selalu mengingatkan istri, anak dan seluruh keluarga untuk takut dan hormat kepada Tuhan. Saudara-saudara, jadi di sini sebagai orang percaya akan senantiasa menyediakan waktu untuk ibadah. Jadi memiliki kerinduan untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam ibadah agar kita dapat mempraktikkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saudara-saudara, ini tidak akan iman kalau Bapak Ibu dari rumah sudah persiapkan ya, udah mandi, berpakaian, datang ke rumah ibadah, wah itu luar biasa. Ya, hatinya itu saudara-saudara ada kerinduan untuk Tuhan. Saya rindu dan saya juga mendoakan di tempat ini. Ya, memang ini kata Pak Pendeta yang Lambok ya, luar biasa ya. Ini masih rintisan, tetapi kita yakin ya jiwa-jiwa Tuhan akan kirim. Jiwa-jiwa ya.
untuk dapat memuliakan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya. Saudara-saudara, oleh sebab itu Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Jadi ayat ini menekankan pentingnya untuk tidak mengabaikan pertemuan. Ya, kita jangan abaikan ibadah. Ini hari Minggu, Pak, harus datang. Dengan segala kondisi yang ada, kita percaya kita mau mengutamakan Tuhan. Kita mau berangkat beribadah. Ya, sebab kita ini manusia terbatas. Tetapi Tuhan tahu keterbatasan kita. Maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Pada waktu engkau lemah, maka disitulah kekuatan Allah bekerja. Kita harus percaya akan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, ya, jangan mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah. Sebab kebersamaan dalam ibadah memberikan dukungan rohani dan memperkuat iman. Saudara-saudara sekalian. Jadi saling menguatkan. Kalau lihat ibu itu, kalau lihat bapak ini prostia ibadah, itu membuat kita semangat juga. Ya, saling. Bapak ibu kalau datang ibadah ini, ya, kalau datang ke rumah Allah ini, maka itu adalah membuat semangat buat saudara-saudara seiman. Raja Daud, apa yang dia lakukan? Ia sebelum ibadah, ia sudah di depan pintu rumah Allah. Dia sudah di depan saudara-saudara. Begitu datang jemaat, dia salami. Ini Raja Daud. Boleh menjadi teladan. Ya, oleh sebab itu kita, ya, siapkan waktu. Jangan terlambat kalau bisa. Ya, saudara-saudara, utamakan Tuhan. Sebab ibadah itu mengandung janji. Amin. Ya, janji Tuhan itu luar biasa. Olahraga itu baik, tetapi ibadah lebih baik. Sebab ibadah mengandung janji. Amin. Janji kekekalan. Inilah pentingnya menjaga kebersamaan dan komitmen di dalam pertemuan ibadah. Saling mendukung dan saling mendoakan. Luar biasa. Yang terakhir, Bapak Ibu, yaitu komitmen dengan tulus ikhlas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhlas artinya bersih hati. Bersih hati, tulus hati. Maksudnya adalah di dalam menjalani kehidupan ini perlu memiliki sikap ikhlas agar hati kita tetap bersih. Amin. Kalau kita ada masalah, saudara-saudara, kita dengan saudara kita, maka masalah itu bukan kepada Tuhan. Oleh sebab itu hati kita perlu bersih. Ya. Kalau kita bersih, Roh Kudus tetap bekerja di dalam kita. Ya. Roh Tuhan akan memberikan kekuatan, semangat, ya, membahagiakan setiap kita. Kita sebagai orang tua doakan anak-anak, doakan mantu cucu kita, supaya mereka hidupnya diberkati Tuhan dan takut akan. Amin. Kita sebagai orang tua dipanggil untuk menjadi pendoa syafaat, supaya mereka boleh diberkati Tuhan. Amin. Jadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus memiliki komitmen yang tulus ikhlas di dalam melayani Tuhan. Dalam keluarga juga suami istri harus memiliki komitmen, janji setia dan tetap mengasihi pasangan kita dan tetap menerima pasangan kita apa adanya. Amin. Ya, kita harus menerima suami, kita harus menerima istri, ya, saudara-saudara dengan apa adanya. Ya. Istri harus dengan tulus ikhlas dan tunduk kepada suami, tadi sudah dikatakan, ya, bahwa harus didahului oleh suami mengasihi istri, maka keluarga akan bahagia. Apapun cobaan dan tantangan dalam hidup rumah tangga kita, sebaiknya marilah kita hadapi bersama dengan penuh keikhlasan dan tulus ikhlas. Saudara-saudara, di sini tulus ikhlas merupakan kunci di dalam menjalani kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Jadi pada intinya menjaga komitmen bekerja dengan tulus ikhlas dengan segenap hati. Ya.
saudara-saudara. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ada Bapak Ibu? Saudara, boleh baca bersama-sama? 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena itu, jalanilah hidup ini bersama keluarga kita dengan hati yang tulus ikhlas. Kita ada, sebagaimana kita ada, kita hidup sudah menjadi milik Kristus. Ya, bukan milik dunia lagi, tetapi milik Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya, takut akan Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan tulus ikhlas. Dan sebagai ayat terakhir, kita akan, saudara dengar saja, saya akan baca sebab tidak ada di slide. Ayat terakhir ini Keluaran 23 ayat 25. Dengar Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, yaitu Tuhan Yesus, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku, Guru besar, akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Amin. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita akan menyanyi satu pujian tolak segala.
Mas ya. Yang Mas ibadah Padang tanggal 19 Agustus kalau nggak salah hari Senin. Nah, tapi ada biaya sebesar 50.000. Kalau Bapak Ibu pengen kesulitan biaya, ngobrol aja. Kita ini teman. Ya. Nah, pengumuman GBI ini yang ada 3 perlombaan, tenis meja, futsal nggak mungkin ya, sama masak. Kita pilih 2, tenis meja dan masak. Bapak Ibu yang mau ikut lomba masak Master Chef Lewi, boleh hubungi. Nanti saya ikut satu. Menu utamanya kalau salah ikan ya. Nah, nggak salah. Mereka siapin nanti ikannya. Oh, iya. Dan ada pengumuman tambahan lagi. Saya panggil Bapak Hendra Ngababan menyampaikan sesuatu. Sebab Kristus bersama kami, ada Roh Kudus yang menjaga, melindungi
sepanjang hidupmu. Terima kasih Bapak, dari tempat ini kami berdoa untuk Indonesia, berkati bangsa kami, berkati presiden yang akan menggantikan Bapak Jokowi juga yang terpilih. Kami berdoa ketika mereka menentukan para kabinet, biar itu yang menentukan ada kuasa Roh Kudus, ada roh takut akan Tuhan, sehingga setiap pemimpin-pemimpin yang duduk di kabinet pemerintahan, kami minta Tuhan orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Persiapan pemilih pilkada kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar semua boleh berjalan dengan baik. Kami tolak roh korupsi, kami tolak roh negosiasi, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, biar benar-benar orang yang takut akan Tuhan, yang akan Tuhan bangkitkan atas bangsa ini. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, para gembala, para pendeta, gembala-gembala sidang, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau juga yang terus mempertajam pendengaran hamba-Mu, mempertajam lidah kami semua untuk menyatakan kasih, kabar baik tentang Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan umat manusia. Kami minta Tuhan berkati setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kami minta Tuhan pertolongan-Mu sempurna, kekuatan dari Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat gereja-Mu tempat ini Bapak, Kau yang terus memimpin gereja ini, guru-guru sekolah minggu, hamba-hamba-Mu yang melayani semua jemaat Tuhan, biar kami semua dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami minta Tuhan, biar berkat anugerah perlindungan yang sempurna dari Tuhan itu mengikuti dan melingkupi hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau pulang dan mau akhiri ibadah sore ini, kami percaya berkat anugerah Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami, sebab Engkau yang selalu bersama dengan kami. Amin. Saudara, dengan iman, dengan rendah hati kita angkat tangan kita. Biarlah damai sejahtera, perlindungan yang sempurna dari Tuhan dan kuat kuasa dari Roh Kudus menyertai hidup saudara dan saya, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Kami mohon maaf kalau AC hari ini agak panas. Kebetulan ada dua yang AC. Kita akan perbaiki. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu duduk dulu ya, nanti ada berkat yang akan dibagikan.